Terbang itu akan memakan waktu yang cukup lama. Kau tampaknya sudah dekat dengan bintang agung Jiangzhou kita, tapi rasanya seperti mencoba mendaki gunung lalu berlari menuju kematian, kata Jiang Feifei. Li Tianming tersenyum. Kalau dalam keadaan normal memang lambat, tidak sebaik kapal Dewa Laut Bintang. Namun sekarang dia adalah Kaisar Laut Bintang. Tidak apa-apa, tunggu saja, mereka akan segera datang, katanya kepada Jiang Feifei. Baiklah, Li Tianming mendesak, dan Jiang Feifei berhenti khawatir. Ia memperingatkan, masih banyak orang dari Sekte Tianjiu di dekat bintang agung Jiangzhou. Bahaya mengintai di mana-mana. Hati-hati di jalan ke sini, dan usahakan setenang mungkin saat melintasi langit berbintang. Tidak masalah, kata Li Tianming, lalu berkata pada Jiang Feifei, kita bicara nanti saja. Setelah mematikan batu komunikasi, ia dan Wei Sheng Moran saling berpandangan dan berkata, kita lihat seberapa cepat kita bisa bersaing. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengimbangimu. Wei Sheng Moran tidak terlalu percaya diri. Sejauh ini, dia belum terlalu mahir bertarung. Berjalan, berdengung, dua sinar cahaya bintang, hitam keemasan dan putih, tiba-tiba menembus langit berbintang dan melesat ke arah bintang kristal keemasan. Memang benar, Wei Sheng Moran mengaktifkan semua dewa hantunya, dan kecepatannya di langit berbintang hampir tidak mampu mengimbangi Li Tianming. Ini sudah cukup sulit. Li Tianming menutupinya sedikit, jika tidak, dengan pancaran tubuhnya saat ini, mungkin akan lebih terang daripada dunia sumber bintang kelas Tianjun. Setelah perjalanan yang agak panjang melalui langit berbintang, bintang-bintang kristal emas terus tumbuh lebih besar di depan mata Li Tianming. Dia datang mengejar cahaya keemasan itu, matanya berangsur-angsur berubah dan dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Ling Er, setelah kita berpisah di alam tak terbatas, akhirnya aku menemukanmu. Dia tahu Jiang Feiling pasti bisa merasakan kedatangannya. Bintang kristal emas itu bersinar dengan gelombang cahaya, beriak di langit berbintang, seolah-olah ada riak di hatinya. Semakin dekat dia, semakin matanya tidak lepas dari bintang-bintang keemasan itu. Wanita di belakangnya tidak pernah mengalihkan pandangan darinya. Hampir sampai, Li Tianming menarik napas dalam-dalam. Ia sudah mendekati jangkauan bintang agung Jiangzhou dan mungkin bisa merasakan lokasi bintang agung Jiangzhou yang tersembunyi. Kini, bintang kristal emas yang telah diubah Jiang Feiling setara dengan bintang pendamping bintang agung Jiangzhou. Seseorang, sebesar bintang pendamping. Meskipun ini belum tentu tubuh Zeus, jika dia benar-benar berhasil dalam nirwana dan kelahiran kembali terakhir ini, seberapa jauh jangkauannya. Li Tianming juga ingin tahu segera. Dia menggunakan batu komunikasi untuk terhubung dengan Jiang Feifei lagi, saya berada di luar bintang besar Jiangzhou. Secepat itu kata Jiang Feifei dengan kaget. Itu benar. Jiang Feifei juga tahu bahwa Li Tianming tidak punya alasan untuk bercanda. Ia menggigit bibirnya dan berkata, Li Tianming, aku sudah memberitahu kakekku tentang kedatanganmu. Dia akan pergi menemuimu bersama para tetua Jiang Suxing Agung kita. Apakah itu tidak apa-apa? Tepat setelah selesai berbicara, ia menambahkan, jangan khawatir, sama sekali tidak akan ada masalah keamanan. Kami semua sangat berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan nyawa kami di rerun Dewa Bawah. Tidak masalah, Li Tianming mengangguk sederhana. Sekalipun ada masalah, dia tidak takut, karena dia bukan lagi buah kesemek yang lembek. Kalau begitu, saya akan memberitahu mereka. Mohon tunggu sebentar, kata Jiang Feifei. Li Tianming dan Wei Sheng Moran sedang menunggu di sini. Sambil menunggu, Li Tianming mendongak dan melihat bintang kristal emas tepat di atasnya. Kali ini, bintang itu benar-benar berada di atas kepalanya. Bintang itu berputar pelan, dan cahaya keemasannya menyinari Li Tianming, membuatnya tampak sangat hangat. Tak lama kemudian, langit berbintang yang gelap di depan tampak bergerak. Di tengah riak-riak itu, sekitar 100 Zeus membubung ke angkasa. Kebanyakan dari mereka memiliki tubuh Zeus yang panjangnya lebih dari 1000 meter, dan masing-masing bersinar dengan cahaya bintang. Li Tianming, Jiang Feifei ada di antara mereka. Ia adalah yang termuda di grup dan satu-satunya junior. Di sampingnya, berdiri seorang pria berbaju zirah warna-warni. Ia sangat tampan, dengan cahaya warna-warni yang berkilauan di sekelilingnya. Tubuh Zeus sangat ramping, membuatnya tampak seperti burung merak putih. Senyum tipis tersungging di wajahnya, tampak sangat lembut dan anggun. Ini kakekku. Saat ini beliau adalah penguasa bintang-bintang agung Jiangzhou. Jiang Feifei menghampiri dan memperkenalkannya. Adapun Zeus setinggi 1000 meter lainnya, mereka semua pasti pejabat tinggi bintang Zeus Dajiang. Dilihat dari kondisi mereka,
mereka pasti baru saja mengalami pertempuran yang berat. Jiang Tianzu. Pria itu mengucapkan namanya sambil tersenyum, tampak cukup santai. Dia tampak sangat muda, dan saya tidak menyangka bahwa dia adalah kakek Jiang Feifei. Halo, Senior Jiang, dan semua tetua, sapa Li Tianming sopan. Terima kasih kembali. Wajah para dewa Zeus lainnya relatif tenang untuk saat ini, dan tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Siapa ini? Jiang Tianzu bertanya ketika dia melihat Li Tianming datang bersama dua orang. Mereka belum pernah melihat Wei Sheng Moran, mereka hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang praktisi dewa hantu, dan sangat muda. Mengenai berapa usianya, mereka tidak tahu. Jiang Feifei belum pernah melihat wajah asli Wei Sheng Moran, jadi dia tidak mengenalinya. Istriku, Wei Sheng Moran, Li Tianming memperkenalkan dengan murah hati. Setelah mengatakan ini, dia merasakan kepalanya panas, bertanya-tanya apakah Ling Er menyerangnya dengan matanya. Menantu perempuan. Para dewa bintang besar Jiangzhou melihat perbedaan ukuran mereka dan terdiam sesaat. Mereka berdiskusi dengan suara pelan, dan Li Tianming samar-samar mendengar kata-kata klan Kekaisaran Daxia, yang menunjukkan bahwa mereka sedang menebak identitas Wei Sheng Moran. Li Tianming, Jiang Tianzu mengucapkan tiga kata ini, membungkam bisikan yang lain. Ia berkata dengan serius, pertama-tama, atas nama 6 dunia tingkat semesta Taiko Hengsha, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Anda kepada kami, kaum muda di Rerun Dewa Bawah. Senior Jiang, Anda terlalu sopan. Hanya itu yang harus saya lakukan, kata Li Tianming. Wajar baginya untuk bersikap sopan karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang ini. Jiang Tianzu tersenyum dan tiba-tiba bertanya, saya dengar dari Feifei bahwa Anda adalah Yan Huang dari alam leluhur. Ya, Li Tianming mengangguk. Jiang Tianzu kemudian berkata, beberapa waktu lalu, pasukan ratusan juta dewa kosmik dari Tungku Bintang 10 Desolate memasuki Rerun Dewa Yan Huang kuno, tetapi pintu masuk kami tiba-tiba ditutup. Kami sudah bersiap untuk perang, tetapi kami tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jadi, saya ingin bertanya, bagaimana situasi saat ini? Seperti dugaanmu, kami sendiri yang membuka pintu masuk Rerun Dewa Yan Huang kuno. Begitu 8 kelompok dewa memasuki alam leluhur, kami menutup pintu dan membasmi guk-guk itu, kata Li Tianming. Begitu kata-kata itu diucapkan, dugaan pihak lain terkonfirmasi, dan mereka saling memandang, tampak lega. Apakah ini jebakan bagi 8 dewa sejak awal? Tanya Jiang Tianzu. Kanan, bagaimana situasi pertempuran saat ini? Tanya Jiang Tianzu. Pihak lawan telah menderita kerugian besar dan seharusnya berada di ambang kehancuran. Setelah beberapa saat, pasukan mereka yang berjumlah ratusan juta akan menjadi sejarah, kata Li Tianming. Yan Huang, luar biasa. Para dewa saling memandang, mata mereka berbinar. Jiang Tianzu merenung sejenak, lalu berubah serius. Ia berkata kepada Li Tianming, jadi, kali ini, kau mewakili Yan Huang dari alam leluhur, sebagai utusan, untuk bernegosiasi dengan kami, Taiko Hengsha. Perundingan. Li Tianming tidak menyangka bahwa penguasa bintang-bintang Jiangzhou Agung akan menggunakan kata formal seperti itu. Namun jika Anda memikirkannya baik-baik, hal itu mudah dipahami. Sebagai klan Yan Huang Ming, yang telah terkubur entah berapa lama, seperti yang terlihat, ia menggunakan Hengsha kuno sebagai umpan untuk memasang jebakan besar bagi 8 dewa. Sekarang, Li Tianming, sebagai perwakilan, telah mengakui bahwa pasukan ratusan juta dewa Zeus di Tungku Bintang 10 sunyi akan ditelan oleh klan Nether Yan Huang. Dalam peristiwa besar ini, Hengsha kuno berperan sebagai umpan, tetapi tidak mengetahui apapun sebelumnya. Kini, situasi keseluruhan Rerun Dewa Yan Huang kuno telah diputuskan. Li Tianming datang ke sini sebagai anggota klan dunia bawah Yan Huang. Kedua belah pihak adalah lawan dari 8 dewa. Meskipun musuh dari musuhku adalah temanku, kerjasama dan aliansi spesifik antara kedua belah pihak masih perlu dibahas secara rinci dalam acara resmi. Namun kenyataannya, Li Tianming tidak datang ke sini untuk berbicara atas nama klan Yan Huang Nether. Nafsu makannya jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan para dewa kuno pasir tak terbatas. Ia ingin menaklukkan pasir tak terbatas sendirian. Tentu saja, dia baru saja tiba dan tidak bisa berbicara seperti itu secara langsung. Kalau tidak, orang-orang itu mungkin akan menebasnya terlebih dahulu. Li Tianming tidak ingin memaksakan diri untuk mewakili klan Nether Yan Huang, jadi ia ragu sejenak, menatap bintang kristal emas di atasnya. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, Senior Jiang, aku di sini bukan untuk mewakili klan Nether Yan Huang, melainkan untuk diriku sendiri. Aku memiliki hubungan dengan leluhurmu, dan aku datang ke sini khusus untuknya.
Ketika dia mengatakan ini, semua dewa bintang besar Jiang Zhou tampak bingung. Mereka saling memandang dengan ekspresi yang agak aneh. Bukankah ini negosiasi? Apakah ini ada hubungannya dengan leluhur kita? Jiang Tianzu melirik cucunya, Jiang Feifei. Ia ingat Jiang Feifei pernah mengatakan kepadanya bahwa Li Tianming pernah mengaku memiliki hubungan dengan leluhur kita, tetapi ia tidak menganggapnya serius. Ya, Li Tianming membungkuk. Kudengar Sekte Tianjiu punya niat buruk terhadap leluhurmu akhir-akhir ini. Kurasa aku bisa membantu. Melihat betapa besar rasa hormat orang-orang ini terhadap leluhur kuno itu, Li Tianming takut jika dia langsung berkata, akulah orangnya leluhur kunomu, mereka akan menjadi gila, jadi dia harus bersikap lebih bijaksana. Pada saat ini, seorang wanita tua berjubah bintang berjalan keluar. Rambutnya beruban, wajahnya penuh lubang, matanya tajam, dan auranya cukup serius. Dia menatap Li Tianming dan bertanya dengan nada dingin, klan Nether Yan Huang menggunakan kita sebagai umpan tanpa menyapa, membuat semua orang di Taiko Hengsha merasa tidak aman. Sekarang mereka mengirim seseorang ke sini, tapi bukan untuk bernegosiasi. Bukankah mereka benar-benar meremehkan kita? Kata-kata ini mengejutkan Li Tianming. Bisakah dipahami seperti ini? Setelah mendengar ini, Jiang Tianzu menggelengkan kepalanya dan berkata, Nenek Park, kau tidak boleh berkata begitu. Teman-teman kita dari klan Netherworld Yan Huang masih bertempur melawan 8 divisi dewa. Perang belum berakhir, jadi wajar saja jika belum ada kesimpulan. Mereka berdua berbicara, dan Li Tianming mengamati dan menemukan bahwa semakin banyak orang yang dekat dengan Jiang Tianzu. Lagi pula, dia adalah penguasa bintang dan masih dalam masa kemasannya. Namun, Granny Park itu tampaknya memiliki beberapa pendukung. Orang-orang ini lebih tua dan seharusnya memiliki lebih banyak pengalaman, dan Granny Park seharusnya juga berkontribusi. Kelompok orang ini selalu memiliki ekspresi serius. Li Tianming awalnya mengira mereka khawatir terhadap Sekte Tianjiu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Nenek Pu inilah yang meragukannya dan klan Yan Huang Ming. Taman, Li Tianming memikirkan seseorang. Park Yang Il. Orang yang membuat masalah di Rerun Dewa Bawah dan akhirnya dibasmi sendiri. Rupanya dia dan Nenek Park adalah keluarga. Dalam kasus ini, dapat dimengerti jika wanita tua itu tidak senang padanya dan bahkan ingin membalas dendam. Jiang Tianzu menjelaskan kepada Li Tianming pertanyaan yang diajukan oleh Nenek Park. Li Tianming tersenyum dan berkata, Park Senior terlalu khawatir. Yan Huang sama sekali tidak berniat meremehkan Taiko Hengsha. Setelah kita menyelesaikan pertempuran memperebutkan Rerun Dewa, kita akan membahasnya secara rinci. Hehe, Nenek Park mengangkat alisnya dan menatap Li Tianming dengan dingin. Apa kau akan mengurus tungku bintang 10 Desolate dulu, baru kemudian menggapai pasir abadi kuno? Li Tianming mengerutkan kening saat mendengar ini. Untungnya, dia sudah tua, dan kita seharusnya menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kalau orang lain yang ngomong sembarangan, mungkin dia sudah menebasnya. Nenek Park, silakan turun. Sebelum Li Tianming menjawab, Jiang Tianzu sudah merasa sangat malu. Komunitas Taiko Hengsha sangat menekankan senioritas, dan perempuan tua ini sudah lama pensiun dari jajaran pengambil keputusan. Namun, ini bukan pertama kalinya ia menggunakan ketenaran dan pengalamannya untuk menindas orang lain. Kali ini, ia bersikeras membawa sekelompok orang untuk bertemu Li Tianming. Aku turun lalu aku harus melihatmu tertipu bodoh, dan menyeret semua orang di Taiko Hengsha ke neraka bersamamu. Nenek Park mencibir. Apakah aku bingung? Jiang Tianzu tertawa bodoh. Apa kau tidak bingung? Taiko Hengsha adalah tanah suci Sang Xingsu, dan banyak orang mendambakan bagian langit berbintang ini. 8 divisi dewa masih muda dan sama sekali tidak bisa mengalahkan kita. Mereka bukan ancaman bagi kita. Tapi klan Nether Yan Huang kini telah membuktikan bahwa mereka bisa membuka saluran dan membasmi kita kapan saja. Apa maksudmu ini? Tidakkah kau mengerti? Sepertinya mereka tinggal di pegunungan tinggi, dan kita tidak punya pertahanan selain penghalang pelindung bintang. Nenek Park menatap Jiang Tianzu dengan penuh semangat, aku sudah mengingatkanmu beberapa kali, tapi kau tidak mengingatnya. Sekarang kau ingin menyambut orang ini dengan hangat. Bagaimana kau tahu dia bukan orang dalam yang telah mendapatkan kepercayaanmu? Dilihat dari situasinya, dia seharusnya mengambil kesempatan untuk menghadapi Jiang Tianzu di depan umum. Jika tidak, dia tidak perlu mengungkapkan spekulasi tersebut di depan umum. Mereka bisa membicarakannya secara pribadi saja. Mendengar ini, Li Tianming pun tertawa. Ia berkata, Nenek Pu, maksudmu target sebenarnya Yan Huang kita bukanlah Sang Xingsu, melainkan Taiko Hengsha. Kau pasti bercanda. Zaman apa ini? Bagaimana mungkin kalian, keturunan penjahat,
melawan 8 dewa penguasa jalan surga hanya mengandalkan cita-cita dan keberanian kalian harus merancang rencana untuk merebut tungku bintang 10 sunyi, dan kalian masih bermimpi menghidupkan kembali periode musim semi dan gugur Yan Huang, kata Nenek Park dengan nada kesal. Ada sekitar 30 Zeus di belakangnya, yang seharusnya berasal dari suku yang sama dengannya. Ada juga beberapa Zeus Parubaya, dan beberapa di antaranya sangat kuat. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mendorong Nenek Park ini keluar. Butuh beberapa pertimbangan. Seandainya aku keturunan para penjahat buangan, ketika kami membuka lorong penjara keluar, pikiran pertamaku bukanlah memulihkan negara leluhur kami yang agung dan makmur lalu bergegas menyerahkan kepala kami kepada 8 suku dewa. Sebaliknya, aku akan merebut sebidang wilayah tertutup, melarikan diri dari tanah leluhur kami yang dihuni tikus, mencari cahaya, dan membasuh bau busuk ini terlebih dahulu. Nenek Park menatap Li Tianming dan menambahkan kalimat lain. Tatapan matanya sangat tajam, seakan ingin melihat isi hati Li Tianming. Li Tianming tidak pernah memikirkan apa yang dikatakannya sebelum dia datang, tetapi harus dikatakan bahwa selama dia membenci Li Tianming dan mempertahankan rasa hormat tertentu terhadap Yan Huang, adalah normal untuk memiliki pikiran seperti itu. Itu seperti orang kaya setempat yang menempati sebidang tanah dan mengira semua orang lain adalah pencuri. Dia benar, Li Tianming memang seorang pencuri, tetapi yang ia hargai bukanlah dunia sumber bintang seperti Taiko Hengsha, melainkan orang-orang dan prajurit yang hidup dan berkembang biak di sana. Nenek Park tidak bisa mewakili Taiko Hengsha, jadi Li Tianming tidak peduli apa yang dikatakannya. Namun, tidak peduli tidak berarti dia tidak akan melawan. Dia tiba-tiba mengangkat bahu dan tersenyum, sambil berkata riang, aku heran kenapa Park Lingyi begitu picik, ternyata itu faktor genetik. Jika hal ini tidak dikatakan, Nenek Park tidak akan mengungkitnya. Begitu ia mengatakan ini, matanya dipenuhi amarah. Tatapan sekitar 30 Zeus di belakangnya tiba-tiba menjadi dingin. Banyak Zeus memusatkan pikiran mereka pada Li Tianming, jelas ingin menindas pemuda ini tanpa terlihat. Sayangnya Li Tianming tidak bereaksi sama sekali. Park Fengyun, bawa ibu mertuamu kembali. Jiang Tianzu memang pemarah, tetapi sekarang ia sedikit marah. Jika ia tidak mengendalikan situasi, otoritasnya akan dipertanyakan. Pu Fengyun yang dia sebutkan seharusnya adalah Zeus bersirah hitam yang berada di samping Nenek Pu. Orang ini memiliki ribuan tubuh Zeus, zirah hitam yang berkilau, dan mata yang tajam bak jurang. Dia jelas orang yang tangguh, dan seharusnya menjadi sosok sejati dari kelompok orang ini. Ibu, Pu Fengyun menatap Nenek Park, penguasa bintang telah memerintahkan agar ibu tidak bertindak gegabah. Aku lancang haha. Nenek Park menatap Jiang Tianzu dengan marah. Putra Jiang, jika kau cukup bodoh untuk mengundang serigala ke rumahmu, menghancurkan Hengsha kuno, dan menyebabkan banyak nyawa melayang, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Semua leluhur kita akan menusuk tulang punggungmu hingga berkeping-keping. Lihatlah ibu dan anak itu, yang satu berwajah dingin, yang satu lagi gila, mereka seperti sedang melakukan aksi ganda. Baru saat itulah Li Tianming menyadari bahwa Jiang Tianzu memang sedang dalam masalah. Ini adalah masalah yang sangat membosankan, jadi dia terlalu malas untuk berbicara lebih lanjut. Dia hanya berkata, karena Nenek Park mencurigaiku, maka aku tidak akan memasuki bintang agung Jiangzhou. Mulai sekarang, aku akan menunggu di sisi leluhurmu. Aku hanya berharap kau tidak akan menghentikanku. Kau dengar itu? Dia sama seperti orang-orang gila dari sekte Tianjiu itu, dan targetnya juga leluhur agung kita, klan Yuanyi. Teriak Nenek Park dengan sedih dan marah. Li Tianming, dia hanya ingin mengatakan satu hal, Ling Erku tidak memiliki keturunan bodoh sepertimu. Apa yang awalnya sederhana, kini menjadi rumit karena ulah orang-orang ini. Li Tianming terdiam. Tuan Bintang, meskipun kata-kata ibuku mungkin kurang hati-hati, itu menyangkut masalah leluhur kuno. Harap berhati-hati, kata Dewa Kosmik berzirah hitam bernama Pu Fengyun. Ia kemudian menatap Li Tianming dan berkata, bukannya aku tidak percaya pada Tuan Muda Li, tetapi leluhur kuno sangat penting bagi klan kami. Kami, keturunan leluhur kuno, tidak berani membuat kesalahan sekecil apapun. Dari apa yang dimaksudnya, Li Tianming tidak dapat memasuki bintang Da Jiangzhou, dia juga tidak dapat mendekati bintang kristal emas. Li Tianming mengira dia akan disambut dengan hangat. Tuan Li, Jiang Tianzu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Pu Fengyun, tetapi berkata dengan nada meminta maaf, saya sudah menyiapkan jamuan makan di istana untuk menyambut Tuan Li. Dia relatif baik dan bersedia memberi Li Tianming sambutan yang meriah, tetapi dia mungkin tidak berani membiarkan Li Tianming mendekati bintang kristal emas. Li Tianming bisa memahaminya. Di depan umum,
Orang-orang dari keluarga Park telah mengambil sikap moral yang tinggi dan secara terbuka menantang otoritasnya. Ini jelas bukan hal yang baik bagi Jiang Zuxing, yang harus waspada terhadap Sekte Tianjiu. Terima kasih banyak, Senior Jiang. Suasana hati Li Tianming sama sekali tidak terpengaruh oleh lalat tua itu. Di bintang Jiangzu ini, Jiang Tianzu adalah otoritas tertinggi. Selama mereka bisa saling percaya, si lalat hanya bisa bicara omong kosong. Membiarkan serigala masuk ke rumah. Pada akhirnya, serigala itu menghancurkan Hengsha kuno dan mengganggu kelahiran kembali leluhur kuno. Nenek Pu masih mengandalkan senioritasnya dan meratap. Li Tianming mengabaikannya sepenuhnya. Namun, pada saat ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Masih tertinggal, tiba-tiba ia mendongak dan melihat bintang kristal emas itu bergetar, seolah-olah telah terbangun. Perubahan dahsyat terjadi di dalamnya. Partikel-partikel emas yang tak terhitung jumlahnya terbakar dalam tabrakan itu, dan kekuatan nirvana tiba-tiba menggulung. Di atas bintang kristal itu, Li Tianming samar-samar melihat wajah yang cantik. Wajah itu adalah orang yang telah lama ia pikirkan. Ketika matanya bertemu dengan mata hantu emas itu, hatinya serasa ditarik. Nenek moyang kuno, semua dewa bintang Jiangzhou, termasuk Jiang Tianzu, berlutut dengan hormat. Nenek Park berlutut lebih dalam lagi. Dengung-dengung-dengung. Saat mereka menyaksikan, badai warna-warni tiba-tiba muncul di atas bintang kristal emas. Badai warna-warni itu melesat ke angkasa dan mekar bak kembang api di langit berbintang. Akhirnya, badai itu berubah menjadi sepasang sayap bintang warna-warni yang sangat besar. Sayap itu terbuat dari ribuan bulu warna-warni. Setiap bulu tampak aneh dan seolah-olah mengandung sebuah dunia. Berdengung. Ketika sayap-sayap warna-warni ini terbentang, seluruh bintang menjadi sangat indah. Kecemerlangannya melampaui semua cahaya bintang lainnya dan menjadi eksistensi terindah di langit berbintang. Apakah nirvana akan berhasil atau? Tepat saat Li Tianming dipenuhi kegembiraan, sebuah celah hampa tiba-tiba muncul di atas bintang kristal, dan kekuatan badai abu-abu merah muda tiba-tiba melonjak keluar dari celah tersebut, seketika menelan sayap bintang raksasa berwarna-warni dan bintang emas, membentuk penjara bulat yang menyegel segalanya. Ini bukan kesuksesan, tapi bencana terakhir nirvana baru saja dimulai. Kedua roh itu, Xian-Xian dan Jiji, tampak pucat dan suara mereka serak karena gugup di ruang pendamping. Baru mulai langkah terakhir, jantung Li Tianming mulai berdetak lebih cepat. Retakan dan penjara abu-abu merah muda itu agak mirip dengan suatu tempat di alam leluhur, dan agak mirip dengan alam Kunlan yang dimasuki Jiang Feiling terakhir kali. Bahkan dengan level Li Tianming saat ini, dia punya firasat bahwa jika dia mendekati badai kelabu itu, dia mungkin akan hancur berkeping-keping. Dia tidak dapat membantu dengan langkah ini. Saya hanya bisa melakukan apapun yang saya bisa untuk melindunginya pada langkah terakhir ini dan mencegah orang lain mengganggunya. Gangguan dari pihak luar mungkin tidak memengaruhi kekuatan abu-abu merah muda nirvana, tetapi, misalnya, jika kapal Dewa Laut Bintang membombardir pihak itu, kemungkinan besar akan mengganggu Jiang Feiling sendiri. Leluhur kuno tinggal selangkah lagi untuk mengatasi kesengsaraan. Ini momen terpenting. Semua orang harus menjaganya dengan nyawa mereka dan jangan mendekat sedikit pun. Mata Nenek Park dipenuhi obsesi. Bahkan ketika ia dihentikan, ia berteriak sekuat tenaga, jelas-jelas memperingatkan Li Tianming dan Jiang Tianzu. Tepat saat dia selesai berbicara, tiba-tiba, seberkas cahaya bintang keemasan menembus penjara abu-abu dan jatuh ke arah semua orang. Apa itu? Semua orang terkejut dan terbelalak. Mereka melihat bahwa itu adalah bintang kristal emas kecil, berdiameter sekitar 100 meter. Bintang itu bersinar dengan cahaya jernih dan memiliki sepasang sayap kecil berwarna-warni yang menyelimutinya. Tetapi Li Tianming dengan jelas melihat bahwa tampaknya ada kehidupan kecil di bintang ini, dan melihat wajahnya yang lembut dan bulu matanya yang bergetar. Pada saat itu, Li Tianming langsung gila. Ah! Dia berteriak dengan mata terbelalak, tidak dapat berbicara sesaat. Ini jantung leluhur kuno, lindungi segera, kata Nenek Park penuh semangat. Ledakan-ledakan-ledakan, Jiang Tianzu, Pu Fengyun dan dewa-dewa kosmik lainnya yang tingginya ribuan meter bergegas dan membuka tangan mereka untuk menyambut mereka. Namun, saat mereka mendekat, bintang kristal besar di penjara abu-abu di atas kepala mereka memancarkan cahaya keemasan, membentuk pilar cahaya. Sinar cahaya itu tidak hanya memaksa Jiang Tianzu dan yang lainnya menjauh, tetapi juga menghubungkan ketiga titik tersebut. Ketiga titik ini adalah bintang emas besar, bintang emas kecil, dan Li Tianming. Bermandikan cahaya keemasan, dia mengulurkan tangannya tanpa suara, seperti orang bodoh, untuk memegang kehidupan kecil itu.
Apa yang sedang terjadi? Jiang Tianzu, Park Fengyun, Park Grandma dan yang lainnya semua tersambar petir dan menatap pemandangan ini dengan mata aneh. Jika mereka berani maju lagi, pilar cahaya keemasan itu akan memisahkan mereka. Situasi ini jelas disebabkan oleh leluhur kuno. Meskipun mereka gugup, mereka tidak bisa menentang keinginan leluhur kuno dan dengan paksa merebut properti dari Li Tianming lagi. Ibu, apakah ada catatan tentang situasi ini di buku sejarah keluarga mengapa leluhur kuno dekat dengan orang luar? Tanya Pu Fengyun sambil mengerutkan kening. Entahlah, tidak ada catatannya. Nenek Park tampak tidak senang. Ibu mertua, apakah ibu yakin ini jantung leluhur? Mengapa aku tidak melihatnya seperti itu? Jiang Tianzu tiba-tiba bertanya. Kalau begitu katakan padaku, ada apa? Nenek Park menatapnya dengan pandangan tidak senang. Kamu akan tahu setelah bertanya pada Li Tianming nanti, kata Jiang Tianzu ringan. Tanya dia, kata Nenek Park dengan marah, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi, hal terpenting adalah mendapatkan jantung leluhur kuno ke tangan kita untuk memastikan keselamatan leluhur kuno sepenuhnya. Orang ini orang luar dan kemungkinan besar musuh. Jika jantung leluhur kuno jatuh ke tangannya, kita akan berada dalam masalah besar. Dia terus mengoceh, bahkan menyarankan agar semua orang mengelilingi Li Tianming. Namun, tanpa anggukan Jiang Tianzu, para dewa bintang Jiangzhou lainnya tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa menatap bintang emas kecil itu dengan kaget dan terkejut, dan akhirnya jatuh ke tangan Li Tianming. Ketika Li Tianming menangkap bintang emas kecil itu, jari-jarinya sedikit gemetar. Ying Huo, Miao Miao dan yang lainnya semua keluar dari ruang pendamping dengan rasa ingin tahu, memandangi bintang-bintang kecil berwarna emas dengan rasa ingin tahu di wajah mereka. Ini, Li Tianming menggenggam bintang kecil itu di telapak tangannya dan meletakkannya di depan matanya. Rasanya hangat, seperti bola api kecil yang hangat. Fluoresensi keemasan bersinar, dan seluruh kristal mengalir dengan cahaya sebening kristal. Bahkan tampak seperti asal-usul dewa alam semesta. Meskipun terbuat dari material bintang, Li Tianming merasakan kekuatan yang terhubung dengan garis keturunannya sendiri di dalamnya. Ling Er melahirkan sebuah batu? Tanya Ying Huo bingung. Orang pembawa sial kau, situ. Ini embrio Zeus. Umpat roh Xian-Xian sambil mencubit Ying Huo. Bagaimana kau tahu? Ying Huo melotot. Ini adalah akal sehat. Jiji di sebelahnya memutar matanya. Itu adalah akal sehat, tetapi Li Tianming sendiri sebenarnya sedikit bingung. Embrio Zeus. Li Tianming teringat bahwa ketika Ling Er pergi, ia masih jauh dari dewa alam semesta. Ini menunjukkan bahwa kemampuan anak itu untuk mencapai tingkat ini saat lahir sebagian besar berkat ibunya. Itu benar, dia memang tampak seperti batu bintang kristal, tetapi ketika Li Tianming memeluknya, sensasi resonansi darah begitu kuat sehingga cinta kebapakannya meluap dan dia hampir menangis. Ling Er akan menantang langkah terakhir, jadi dia menyerahkan anak itu kepadaku terlebih dahulu. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Menetaskannya seperti induk ayam. Li Tianming memegang harta karun itu dengan hati-hati dan bertanya kepada binatang-binatang peliharaannya dengan bingung. Tetaskan. Kamu sudah terbiasa menetaskan telur. Ying Huo mengangguk. Tetaskan kepalamu. Xian-Xian terdiam. Ia berteriak, lindungi dia baik-baik. Tunggu sampai Ling Er berhasil mengatasi kesengsaraan dan masukkan dia kembali ke perutku. Anak ini sementara prematur dan belum sepenuhnya berkembang. Ia hanya embrio. Ya dewa, Li Tianming memeluknya dengan semakin gugup. Pantas saja putrinya tidak berbicara dengannya. Ternyata itu embrio sungguhan, jenis yang lahir sementara. Ia harus terus mengandungnya. Ini akan memberikan tanggung jawab yang berat padanya. Minggir, jangan menakuti bayiku. Li Tianming dipenuhi kasih sayang seorang ayah. Melihat gadis kecil dalam gendongannya, hatinya hampir meleleh. Cih, karakter yang aneh. Jiji menatap dengan pandangan meremehkan. Li Tianming akhirnya bereaksi setelah tiba-tiba memikul tanggung jawab yang begitu berat dan menjadi seorang ayah sebelum waktunya. Gadis ini tidak bisa memasuki ruang pendamping, dia juga tidak berani memasukkannya ke dalam beberapa artefak kosmik, jadi dia hanya bisa menahannya seperti ini. Ia memegang bintang emas kecil di tangannya dan menatap Jiang Feiling. Ia telah sepenuhnya terperangkap dalam penjara badai abu-abu merah muda. Tempat itu penuh dengan retakan ruang. Ia seolah telah menggabungkan alam Sang Xingsu dan Kunlan. Kekuatan nirvana yang mengerikan menyapu dirinya. Jelaslah bahwa saat itu adalah momen terpenting dalam hidup dan mati. Bang bang bang. Detak jantung Li Tianming juga bertambah cepat. Aku akan menjaga anak itu baik-baik. Kau harus bertahan. Kalau tidak, begitu anak itu lahir, dia akan dikelilingi ibu tiri, dan aku khawatir dia akan diganggu, kata Li Tianming kepada bintang kristal emas itu. Ledakan-ledakan-ledakan.
Begitu kata-kata itu terucap, bintang kristal emas itu meletus dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, bahkan penjara nirvana berwarna abu-abu merah muda pun bergetar, dan dunia di sekitarnya pun terdistorsi olehnya. Tak diragukan lagi, kata-kata Li Tianming sangat efektif untuk menyemangatinya. Hal ini sungguh tak tertahankan bagi seorang ibu manapun. Nenek moyang kuno, melihat bintang kristal emas mengalami perubahan drastis, Jiang Tianzu, Nenek Park dan yang lainnya sangat gugup. Leluhur kuno pasti bisa lepas dari penjara dan benar-benar terlahir kembali di nirwana. Mata Nenek Park penuh dengan fanatisme. Jangan khawatir, Jiang Tianzu menatap Li Tianming dengan tatapan aneh. Apakah itu ilusi? Dia menemukan bahwa setelah Li Tianming tiba, leluhur kuno itu tampak jauh lebih bersemangat, seolah-olah dia terbakar. Tuan Li, Nenek Park dan yang lainnya masih membicarakan jantung leluhur kuno, menekan Jiang Tianzu. Jiang Tianzu tak punya pilihan selain melangkah maju dan bertanya, apakah bintang kecil itu tadi jantung leluhur kuno kita, atau embrio Zeus? Apakah ada perbedaan? Li Tianming bertanya dengan hati-hati. Entah itu jantung leluhur kuno atau embrio dewa alam semesta, kita harus melindunginya dengan nyawa kita, kata Jiang Tianzu hati-hati. Li Tianming tidak ingin menyembunyikannya, jadi dia berkata, itu adalah janin, putri leluhurmu. Dia tidak berani mengatakan bahwa anak itu lahir dariku dan leluhurmu. Jika dia mengatakan itu, dia merasa Jiang Tianzu pasti ingin menebasnya sendiri. Putri Gusu. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi. Dalam legenda, bukankah nenek moyang zaman dulu tidak pernah menikah dan tidak punya anak? Dia adalah Dewi Kunlan yang suci. Bagaimana mungkin dia hamil setelah terlahir kembali keturunan makhluk agung mana yang dia kandung? Zeus saling berpandangan dengan bingung. Mereka memiliki banyak leluhur, dan leluhur tertua adalah yang paling legendaris. Namun, bukan berarti mereka semua adalah keturunan leluhur tertua. Di tengah diskusi-diskusi aneh ini, wajah Nenek Park berubah. Ia memelototi Li Tianming dan berteriak dengan marah, omong kosong. Ini jelas jantung leluhur kuno. Bagaimana mungkin leluhur kuno, yang terlahir kembali melintasi sungai waktu yang luas, mengandung janin? Li Tianming menatap wanita tua itu tanpa daya dan tidak bisa berkata apa-apa padanya. Li Tianming, berikan pada kami. Kami akan membawanya ke bintang agung Jiangsu, dan semua orang di bintang itu akan menjaganya bersama-sama. Alih-alih pergi, Nenek Park justru melangkah maju dengan raut wajah fanatik, menatap benda di tangan Li Tianming. Li Tianming tidak menatapnya, melainkan menatap Jiang Tianzu dan berkata, Senior Jiang, karena leluhur kuno memilih untuk menyerahkan anak ini kepadaku, pasti ada alasannya. Aku akan melindunginya dengan nyawaku sendiri. Setelah mengatakan ini, Li Tianming berhenti sejenak dan melanjutkan, saya datang ke sini untuk membantu leluhur kuno terlahir kembali. Saya ingin meminta Senior Jiang untuk mengambil keputusan. Kau membantu leluhur kuno hanya karena kau masih muda. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Hampir sama saja jika klan Yan Huang Ming datang. Nenek Park mencibir. Diam. Jiang Tianzu menatap bintang kristal emas yang selamat dari kesengsaraan, lalu ke harta karun yang dijaga Li Tianming di tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lantang di depan semua orang, leluhur kuno secara pribadi memilih ini, dan pasti ada tujuannya. Sebagai pengikut yang taat, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menghormati pilihan leluhur kuno. Jika ada yang terus membuat pengaturan, memanfaatkan senioritas mereka, dan berbicara omong kosong, aku akan menghukum mereka sesuai dengan aturan bintang. Setelah mengatakan ini, wajahnya penuh dengan kesungguhan, dan dia berkata kepada Li Tianming, tolong. Begitu ia selesai berbicara, nebula di belakangnya terbuka, dan cahaya misterius memancar darinya. Di dalam penghalang pelindung bintang, sebuah bintang berwarna-warni yang indah muncul di depan mata Li Tianming. Terima kasih, Senior Jiang. Atas undangan Jiang Tianzu, Li Tianming dan Wei Sheng Moran memasuki bintang besar Jiangzhou terlebih dahulu. Granny Park dan yang lainnya mengikuti di belakang. Setelah Jiang Tianzu mengucapkan kata-kata kasar itu dengan serius, frasa memanfaatkan usiamu menjadi peringatan bagi Nenek Park, dan dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun lagi. Putra, setelah Jiang Tianzu pergi, Nenek Park menangis terseduh-seduh, matanya meredup, dan ia berkata dengan sedih semuanya sudah berakhir. Jiang Tianzu sungguh bodoh, keras kepala, dan semaunya sendiri. Ia akan menghancurkan leluhur dan juga Hengxia kuno. Ia membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Ibu, bagaimana ibu menjelaskan mengapa leluhur kuno memberikan janin itu kepada Li Tianming? Tanya Pu Fengyun dengan wajah cemberut dan suara aneh.
Apa maksudnya ini? Bagaimana kalau leluhur kuno tidak sepenuhnya sadar dan melakukan kesalahan? Nenek Park mengamuk. Yang terpenting, leluhur kuno tidak mungkin terlahir kembali dengan seorang putri. Dia suci dan tak tergoyahkan. Anak ini berani mengklaim itu janin, sebuah anutaan dan pelanggaran reputasinya. Cepat sebarkan beritanya dan tuduh Li Tianming mencemarkan nama baik leluhur kuno, menekan Jiang Tianzu. Ayah, ini bukan lelucon, kata Park Fengyun. Tidak berani aku akan melakukannya. Nenek Park mendesah dan meratap, dasar orang-orang bodoh, mereka tidak punya otak. Bisakah keturunan para penjahat klan Nether Yan Huang melawan 8 divisi dewa? Mereka tidak bisa. Para penjahat yang sudah lama berada di gua ini, yang sebenarnya mereka inginkan adalah sumber bintang-bintang Hengsha kuno kita yang tak terhitung jumlahnya, surga kita. Otak. Pu Fengyun menatap ibunya dalam diam cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Da Jiang Zuxing, keluarga Jiang Zacheng. Ini adalah ibu kota sumber bintang tingkat alam semesta ini dan juga tempat yang paling makmur. Tidak ada aturan ketat untuk sumber bintang tingkat Wanzu di Hengsha kuno. Banyak dewa bintang juga tinggal di sini, dan semuanya berada di kota. Penghalang kota membantu mereka mengurangi gravitasi bintang. Oleh karena itu, kota alam semesta keluarga Jiang terlihat jauh lebih makmur dan semarak daripada kota 8 dewa. Ada orang-orang kecil di mana-mana dalam jarak kurang dari 100 meter. Di dalam istana kekaisaran kota Zhou, Li Tianming dan Jiang Tianzu duduk berhadapan di sebuah istana yang dalam. Selain mereka dan Wei Sheng Moran yang berdiri di samping mereka, tidak ada orang luar lain di sini. Jiang Tianzu mengamati bahwa Li Tianming begitu peduli terhadap embrio dewa alam semesta di tangannya, bahkan dia, sebagai pengikut leluhur kuno, merasa malu terhadap dirinya sendiri. Ini tidak tampak seperti akting. Jiang Tianzu merasa sedikit lega. Ia menghela napas dan berkata, sejujurnya, aku tidak tahu apakah kalian, klan Yan Huang Ming, sedang mengincar sumber bintang Hengsha kuno, tetapi klan kekaisaran Xia Agung di Gua Guiksu Xia Agung, entah itu sekte Tianjiu atau garis keturunan kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Xia, pasti akan merebut wilayah dan mencari kehidupan baru karena Gua Guiksu Xia Agung berada di ambang kehancuran. Ini adalah perang sumber bintang. Di Sangsingsu, sumber bintang adalah segalanya. Senior Jiang, Anda hanya perlu mempertimbangkan satu hal. Jika klan Yan Huang Ming ingin menguasai Hengsha kuno, mengapa mereka bersusah payah merencanakan pembasmian Dewa Zeus dari Tungku Bintang 10 Desolate? Mereka bisa saja menunggu Anda dan Gua Guiksu Xia Agung dikalahkan, lalu muncul untuk menuai hasilnya, kata Li Tianming. Jiang Tianzu tersenyum pahit dan mengangguk, saya tahu ini. Namun, mereka yang tidak mempercayai Anda juga akan mengatakan bahwa ini adalah tipuan yang Anda gunakan untuk menipu kami dan mendapatkan kepercayaan kami. Benar, Li Tianming mengangguk. Di antara sekian banyak faksi, kalian saat ini yang paling lemah. Aku mengerti mengapa Nenek Park khawatir dan curiga. Dalam situasi seperti ini, Senior Jiang masih mau mempercayaiku. Aku bersyukur. Karena itu, aku berniat untuk jujur kepada Senior Jiang. Benarkah? Mengaku Jiang Tianzu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Li, silakan. Sebenarnya, aku bukan dari klan Yan Huang. Aku dari Sangsingsu. Aku perwakilan keturunan Yan Huang di Sangsingsu, dan aku juga pewaris bintang Kaisar Yan Huang, kata Li Tianming. Apakah rumor tentangmu membasmi orang tanpa pandang bulu di Tungku Bintang 10 Desolate dan menelan 9 bintang neraka dengan bintang Kaisar itu benar? Tanya Jiang Tianzu kaget. Tidak banyak orang di sini yang tahu tentang ini sekarang, tanya Li Tianming. Ini sudah menyebar, tapi kebanyakan orang tidak percaya. Banyak orang yang mencurigakan di sini. Terlalu banyak berita bohong. Mereka hanya melihat apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri dan menggunakan akal sehat. Misalnya, mereka berpikir Zeus setinggi 900 meter tidak bisa mengalahkan Zeus setinggi 1000 meter, kata Jiang Tianzu. Tidak apa-apa, begitu aku mengendarai bintang Kaisar Yan Huang melewati jalan ilahi Yan Huang dan di samping bintang Dajiang Zhou, mereka akan mempercayainya, kata Li Tianming. Mengemudikan bintang Kaisar ke sini? Jiang Tianzu terkejut. Ia menatap Li Tianming dengan mata terbelalak, badai berkecamuk di benaknya. Akhirnya, ia bertanya dengan suara rendah dan hati-hati, maaf, Tuan Li, apakah niat Anda sebenarnya adalah untuk bersatu dengan klan Nether Yan Huang dan Taiko Hengsha, atau bahkan menangkap mereka yang ada di Gua Guiksu Xia Agung, dan menggunakan mereka sebagai markas untuk melawan 8 divisi dewa? Ya, Li Tianming mengakui dengan terus terang. Panggilan. Jiang Tianzu menarik napas dalam-dalam, tetapi tampak khawatir. Dia menghela napas dan berkata, aku mengerti keinginanmu yang besar, tapi itu sulit.
Bahkan langkah pertama pun sulit. Orang-orang Taiko Hengsha tidak akan percaya kau melakukan hal gila seperti itu. 8 divisi dewa adalah mimpi buruk bagi mereka. Jika bukan karena langit berbintang yang menghalangi kita, kita pasti sudah menyerah kepada 8 divisi dewa sejak lama. Saya mengerti. Li Tianming mengangguk. Kita akan melakukannya selangkah demi selangkah. Saya akan mengerahkan seluruh upaya saya untuk menunjukkan harapan kepada semua orang. Masalahnya, jika kau membawa bintang kekaisaran ke sini, orang-orang seperti Nenek Park dan yang lainnya tidak akan merasa senang pada awalnya, tetapi malah akan curiga bahwa kau akan menelan bintang agung Jiangzhou. Mereka akan menciptakan kepanikan di antara seluruh penduduk untuk menekanku. Kepanikan rakyat adalah yang paling mudah dimanfaatkan, kata Jiang Tianzu dalam-dalam. Aku mengerti, kata Li Tianming sambil tersenyum penuh harap. Kurasa aku tak bisa mencapai prestasi yang luar biasa ini dalam satu langkah. Aku akan mulai dari sini. Waktu yang akan menjawabnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Tianming, Jiang Tianzu terdiam cukup lama. Jelas, baginya, memilih untuk mempercayai Li Tianming adalah hal yang sangat penting dan berbahaya. Dia baru saja bertemu Li Tianming hari ini. Sebelumnya, semua pengetahuannya tentang Li Tianming berasal dari deskripsi Jiang Feifei dan yang lainnya, serta hal-hal luar biasa yang baru saja datang dari Tungku 10 bintang yang sunyi. Para jenius Taigu Hengsha tahu betul kemampuan tempur Li Tianming. Karena itu, ketika berita tentang pembantaian Raja Pluto dan yang lainnya di Tungku 10 bintang yang sunyi tersebar, banyak orang di sini mencemoohnya, bahkan mengira 8 divisi dewa sengaja menyebarkan berita palsu untuk mengelabui Taigu Hengsha. Untuk waktu yang lama, Jiang Tianzu kemudian menatap Li Tianming dengan mata berapi-api dan berkata, bagi banyak orang di bintang Jiangzhou Agungku, pertanyaan pertama yang mereka miliki tentangmu adalah insiden dengan Tungku bintang 10 Desolate. Jadi, bisakah kau biarkan aku menyaksikan penampilanmu yang menghancurkan di Tungku bintang 10 Desolate? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Jiang Tianzu menambahkan, jangan salah paham. Ini sungguh tak terpahami oleh saya dan semua orang. Bagaimana mungkin seorang jenius yang usianya kurang dari 500 tahun bisa berubah menjadi Dewa Zeus Super dari rerun Dewa Bintang atas dalam waktu sesingkat itu, bahkan mampu membasmi Dewa Zeus yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun sungguh tak terbayangkan. Li Tianming tersenyum mendengar hal ini dan berkata, itu sifat manusia, sepenuhnya bisa dimengerti. Setelah mengatakan hal itu, dia bersikap sangat tegas. Apakah dia seorang jenius atau orang kuat? Jiang Tianzu seharusnya memiliki ide yang jernih dalam benaknya hanya dengan sedikit demonstrasi, bahkan tanpa harus bertarung. Inilah perbedaan kekuatan tempur antara Jiang Feifei dan dirinya sebagai Star Lord. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Ledakan. Begitu Li Tianming selesai berbicara, ia memegang embrio Dewa Alam Semesta di satu tangan dan melayang ke angkasa. Untuk sesaat, kekuatan mental makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di rerun Dewa Bintang atas berubah menjadi jaring kosmik emas dan hitam yang tak berujung, menyatu menuju tubuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, langsung menyelimuti Jiang Tianzu. Cahaya emas dan hitam itu semakin bersinar, menyelimuti seluruh kota keluarga Jiang yang luas dan luas di alam semesta dalam cahaya emas dan hitam. Tuan Jiang, di tengah cahaya itu, cahaya dari mata hitam keemasan Li Tianming menyinari Jiang Tianzu. Ia hanya perlu mengulurkan tangannya, dan kekuatan luar biasa dari semua makhluk hidup tersapu keluar, berubah menjadi aliran udara yang menghantam sang penguasa bintang. Kekuatan Jiang Tianzu sebanding dengan penguasa Ibel Taichang dan Dewa Perang Sembilan Neraka, tetapi ia masih terhuyung mundur 2 langkah di bawah guncangan aliran udara hitam keemasan ini. Baiklah, mata Jiang Tianzu bergetar saat ia menatap Li Tianming dalam-dalam. Aku bisa melihat bahwa alammu mirip dengan Feifei dan yang lainnya, namun kau mampu mengerahkan kekuatan mengerikan yang bukan milikmu. Dari mana kekuatan ini berasal? Senior Jiang, yang perlu kau tahu adalah ia akan selalu ada, takkan pergi, dan takkan pernah gagal. Li Tianming menghilangkan cahaya di tubuhnya dan berkata sambil tersenyum. Sungguh luar biasa, Jiang Tianzu masih terperangah. Jika kau bersedia membantu melindungi leluhur kuno, kami, Taiko Hengsha, akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Tentu saja, aku datang ke sini hanya untuknya. Li Tianming menatap bintang emas kecil di tangannya dengan senyum penuh kasih sayang. Bagus. Jiang Tianzu menatapnya dalam-dalam. Pewaris bintang kaisar, kau seharusnya membawa harapan sejati kebangkitan Yan Huang Protoss. Kan aku yakin Yan Huang Protoss terdahulu pasti telah mewariskan banyak warisan penting kepadamu. Justru karena inilah, hari ini, ketika 8 divisi dewa begitu kuat,
aku memiliki keyakinan untuk memimpin Yan Huang di jalan menuju kebangkitan. Mungkin, Hengsha kuno adalah yang terbaik, kata Li Tianming serius. Mengejutkan, Jiang Tianzu menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, aku hampir yakin padamu. Ini memang menarik, tetapi kenyataannya. Aku tidak yakin membiarkan klan dari 6 dunia tingkat Wanzu di Taiko Hengsha bertarung dan berdarah demi kebangkitan Yan Huangmu. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan kelima bintang Wanzu mereka. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa membiarkan orang-orang dan semua makhluk hidup di Dajiang Suxing melihat jalan keluar dan harapan. Kita telah menikmati kedamaian terlalu lama di Taiko Hengsha. Jika bukan karena klan Kekaisaran Xia Agung sekarang berada di ujung tanduk, kebanyakan dari mereka bahkan tidak akan tahu apa itu perang. Perdamaian memang indah. Siapa di dunia ini yang tidak menginginkan perdamaian? Kita takut saat kita menikmatinya, musuh sudah menghunus pedang ke leher kita. Sekarang Daxia sudah gila. Mereka menginginkan wilayah dan ingin bertahan hidup. Mereka hanya punya sepotong daging di mata mereka. Belum lagi 8 dewa. Dari reaksi Tungku Bintang 10 yang sunyi, kita bisa melihat keinginan mereka untuk wilayah asing terakhir ini. Gejolak langit berbintang takkan mampu melindungi orang-orang yang cinta damai selamanya. Melupakan perang dan menikmati perdamaian ibarat orang yang mengebiri dirinya sendiri, kata Li Tianming dengan tenang. Aku mengerti logikanya, tapi kebanyakan orang hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Mereka pikir kalaupun negara mereka hancur dan keluarga mereka hancur, apa masalahnya selama mereka berlutut dan menyerah lebih awal, mereka bisa mengubah diri dan menjadi salah satu dari 8 dewa. Jiang Tianzu berkata dengan senyum canggung, kita sudah menyimpang dari topik. Saat ini, Sekte Tianjiulah yang menanggung beban terberatnya. Bahaya ditelan oleh 8 dewa masih jauh. Taigu Hengsha sudah bersiap untuk pertempuran menentukan dengan 8 dewa dari Ten Desolate Star Furnace, tetapi siapa yang tahu bahwa Yan Huang Ming Clan tiba-tiba akan menutup pintu dan melawan guk-guk itu. Dalam pertempuran ini, meskipun Taigu Hengsha tidak bertempur bersama 8 divisi dewa, Jiang Tianzu telah mengalami terlalu banyak hal, pertikaian sipil, penyerahan diri, jebakan, kepanikan, rakyat dilanda kekacauan. Pada saat itu, Legiun Taiko Hengsha bergegas ke garis depan, dan di bintang-bintang utama di alam semesta, beberapa orang memimpin untuk berbalik melawan pihak mereka sendiri, bersiap untuk merebut Sucheng Zacheng, mengganggu penghalang perlindungan bintang, dan bersiap untuk menyerah kepada 8 dewa. Orang-orang ini tidak peduli dengan kehancuran negara dan keluarga mereka juga tidak peduli jika keturunan mereka menjadi budak. Mereka hanya takut akan kematian mereka sendiri dan akhir hidup mereka. Justru karena inilah Jiang Tianzu merasakan begitu banyak emosi. Senior Jiang, kata Li Tianming sambil membungkuk. Saya mengerti semua yang Anda katakan. Jadi, yang saya butuhkan hanyalah kepercayaan Anda. Jika Anda setuju, saya akan memindahkan bintang Kaisar Yan Huang ke dekat bintang Dajiangzhou. Saya akan menyembunyikannya dengan baik, mencegah orang luar melihatnya untuk sementara waktu. Setelah saya meyakinkan semua orang, saya akan menunjukkan tangan saya. Jika Jiang Tianzu saja tidak mengizinkannya, itu akan sangat merepotkan. Jika dia gagal bersatu dengan Taigu Hengsha, rakyat dan tentara di sini mungkin akan membencinya dan menganggapnya sebagai penjahat yang ingin menyeret mereka ke dalam perang. Apakah cukup jika aku mempercayaimu? Jiang Tianzu menatapnya. Kanan, Jiang Tianzu tidak mengangguk menanggapi pertanyaan tentang bintang Kaisar Yan Huang. Sebaliknya, ia melirik Li Tianming beberapa kali lagi. Tatapannya tiba-tiba tertuju pada bintang emas kecil di tangan Li Tianming. Ia bertanya, maaf, apa hubungan Anda dengan leluhur kuno kami? Li Tianming tertegun sejenak, lalu menatap Jiang Tianzu dengan ekspresi aneh dan bertanya sambil tersenyum, Senior Jiang, apakah Anda yakin ingin mendengar kebenarannya? Bicaralah. Jiang Tianzu mengangguk. Kau yakin kau mungkin akan sulit menerimanya, kata Li Tianming. Cepat dan katakan padaku. Jiang Tianzu cemas dan merasakan firasat buruk di hatinya. Mendengar ini, Li Tianming memegang embrio Zeus di tangannya dan berkata dalam-dalam, ini putriku. Engah. Jiang Tianzu merasakan kedutan di tempat itu dan menggertakkan giginya dan berkata, apa maksudmu? Ini adalah putriku dan leluhurmu, kata Li Tianming dengan serius. Diam. Geram Jiang Tianzu, wajahnya berubah saat dia menunjuk Li Tianming dan berteriak dengan marah, anak nakal, berhenti bicara. Li Tianming tersenyum dan berkata, Senior Jiang tidak mempercayainya. Lebih baik aku mati daripada mempercayainya, kata Jiang Tianzu sambil menggertakkan gigi dan mengedipkan matanya. Li Tianming berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa. Dia tahu orang ini mempercayainya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu marah. Senior Jiang,
Meskipun ada perbedaan usia yang sangat jauh antara kami, ikatan ini telah terjalin selama bertahun-tahun. Mohon hormati. Lagi pula, saya lebih muda dan sayalah yang menderita, kata Li Tianming. Diam, kalau kau bicara begitu lagi, aku akan mencincangmu. Jiang Tianzu memelototinya. Ingat, jangan bicara begitu lagi. Jangan beritahu siapapun, kalau tidak, kau benar-benar tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan dari siapapun di Taiko Hengsha. Jernih. Tentu saja Li Tianming mengerti. Orang-orang di sini menganggap Jiang Feiling sebagai suatu keyakinan. Mereka tentu tidak dapat menerima kenyataan bahwa Fight memiliki anak dengan orang asing, dan bahkan menganggapnya sebagai anutaan yang tidak sopan. Hal ini normal. Kalau kejadian ini menimpa siapapun, dan tiba-tiba ada anak muda datang ke rumah dan berkata, "Aku cinta sama nenek buyutmu, dan sekarang aku leluhurmu," tak seorang pun akan bisa menerimanya. Kaisar Bintang. Li Tianming bertanya sambil tersenyum. Jiang Tianzu menghela napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, berkata, "Baiklah, bawa saja, tapi sebaiknya disembunyikan. Jangan sampai menimbulkan konflik baru sebelum situasinya membaik. Yang terpenting sekarang adalah melindungi leluhur." "Terima kasih, Senior Jiang," kata Li Tianming. "Tidak perlu terlalu jauh. Kamu dan Fei Fei satu generasi, jadi panggil saja aku kakek Jiang," kata Jiang Tianzu. "Apakah kamu yakin Fei Fei dan aku berasal dari generasi yang sama?" Li Tianming mengangkat alisnya. Jiang Tianzu membeku dan hampir pingsan. Dia menatap embrio Zeus di tangan Li Tianming, pikirannya kacau. Li Tianming berhenti membicarakan topik ini dan bertanya kepada Jiang Tianzu, "Saya mendengar orang-orang berbicara di jalan tadi. Mereka mengatakan bahwa Sekte Tianjiu akan melancarkan gelombang serangan berikutnya dalam waktu sekitar setengah tahun." "Benar," Jiang Tianzu mengangguk, "itu akan menjadi momen hidup dan mati bagi kita." "Apakah beritanya akurat?" tanya Li Tianming. "Tentu saja sudah terkonfirmasi. Kita punya informan di Gua Guiksu Daxia. Mereka sudah mulai berkumpul di sana. Gelombang sebelumnya adalah serangan percobaan oleh beberapa anggota Sekte Tianjiu. Gelombang berikutnya akan menjadi pertarungan hidup mati yang sesungguhnya. Para leluhur kuno tidak bisa diikut sertakan dalam penghalang pelindung bintang, jadi kita harus bertarung di luar. Situasinya sangat buruk. Untungnya, tidak ada lubang cacing di Hengsha kuno. Jika mereka hanya mengandalkan kapal Dewa Laut Bintang untuk berlayar, itu akan memakan waktu lebih lama, dan kita masih bisa bersiap." Jiang Tianzu selesai berbicara tentang kesulitan saat ini dalam satu tarikan napas. "Akankah 5 dunia primordial Hengsha Wanzu lainnya membantu?" tanya Li Tianming. "Kau benar sekali." Jiang Tianzu mendesah pelan. "Sebagai pihak yang lebih kuat, klan Kekaisaran Xia Agung paling takut pada penghalang pelindung bintang kita. Itulah sebabnya mereka tidak menyerang tanah air kita selama bertahun-tahun. Namun, untuk melindungi leluhur kuno, kita harus melawan Sekte Tianjiu di luar penghalang, yang berarti kita kehilangan satu-satunya keuntungan kita. Jadi, kelima pihak itu menyarankan agar kita menyerahkan leluhur kuno. Jika tidak, jika pasukan tempur Zeus kita terbasmi di luar, kemungkinan besar akan menyebabkan jatuhnya bintang Zeus Jiang Agung." "Jadi, mereka membantu?" tanya Li Tianming. "Kami berenam terhubung sebagai saudara dan saudari, dan kami tetap bersama untuk kehangatan, jadi atas dasar kewajiban moral, mereka akan membantu. Tapi, ini dengan syarat tidak merusak kekuatan penjaga bintang mereka. Mereka juga takut dimanfaatkan oleh klan Kekaisaran Xia Agung. Kau tahu, Gua Guiksu Xia Agung tidak hanya memiliki Sekte Tianjiu, tetapi juga klan Kekaisaran Xia Agung yang dipimpin oleh Kaisar Xia." Jiang Tianzu mendesah. "Situasi ini jauh lebih buruk dari yang saya bayangkan," kata Li Tianming. "Tidak mungkin, leluhur kuno." Jiang Tianzu menatap langit, yang merupakan keyakinan klan mereka. "Kalau begitu, aku akan bergegas mundur dulu," kata Li Tianming tegas. "Baru saja pergi." Jiang Tianzu tertegun sejenak, "Pesta penyambutan untukmu baru saja disiapkan." "Istriku dalam bahaya, apa gunanya bertarung?" kata Li Tianming sambil melambaikan tangan ke arah Wei Sheng Moran. "Xiao Yu, mundurlah." "Baiklah kalau begitu." Jiang Tianzu mengangguk. Li Tianming dan Wei Sheng Moran berbalik dan keluar. "Tunggu." Jiang Tianzu menatap Wei Sheng Moran dan tiba-tiba bertanya dengan kaget, "Apakah ini juga istrimu?" "Ya." Li Tianming berbalik dan berkata, "Kau datang untuk menemui leluhur kami, dan membawa Sun Er bersamamu." Jiang Tianzu hampir muntah darah. "Tetap tenang." Setelah Li Tianming selesai berbicara, dia dan Wei Sheng Moran tiba-tiba menghilang, berubah menjadi cahaya bintang dan melesat ke langit. Seseorang dari klan Yan Huang Ming sedang menunggu Li Tianming di langit berbintang di sana.
Mereka tidak menyangka Li Tianming akan kembali secepat ini. Tolong buka pintunya. Aku harus kembali untuk sesuatu, kata Li Tianming. Saya akan memberitahu Jenderal Long. Tak lama kemudian, sebuah pintu kecil terbuka di alam leluhur. Kau kembali secepat ini, tanya Twilight Lai dengan heran. Sesuatu. Li Tianming menjelaskan secara singkat, dan kemudian Twilight Lai mengirimnya ke pintu keluar Rerun Dewa Bawah. Setelah Raja Feng membasmi Legiun Tungku Bintang 10 Desolate, dia ingin bertemu denganmu, kata Twilight Lai. Tidak masalah. Kalau begitu, temui aku di Taiko Hengsha. Melalui formasi 10.000 bintang surgawi, Li Tianming kembali ke bintang Kaisar Yan Huang. Jalan ilahi Yan Huang akan segera dibuka kembali. Perjalanan antar bintang membutuhkan waktu. Saat bintang Kaisar mencapai Hengsha kuno, Sekte Tianjiu mungkin akan segera tiba di sini. Sang Xingsu, di kedalaman kegelapan yang pekat dan tak berujung ini, triliunan pola ilahi membentuk istana bintang hitam. Istana itu bagaikan sumber bintang yang menggantung di antara langit dan bumi, melambangkan kekuatan tertinggi dan keagungan ilahi Sang Xingsu. Di dalam kuil bintang ini, terdapat kolam langit berwarna-warni, yang di dalamnya mengalir cairan seperti galaksi, berdeguk dan menggelembung seperti magma. Gelembung-gelembung itu pecah, menimbulkan suara menderu. Tepat di Danau Tianqi itu, samar-samar terlihat tubuh Zeus yang tak terbatas terbaring di dalamnya. Tubuhnya panjangnya puluhan ribu meter dan semegah gunung. Setiap partikel neutron berukuran 1 cm, yang sudah dianggap sebagai bintang kecil. Lautan bintang raksasa ini merupakan kumpulan bintang-bintang kecil tersebut. Tampak samar-samar bahwa di dadanya ada sebuah roda 9 lapis yang berputar pelan dan menimbulkan riak-riak di air. Ia tenggelam ke dalam danau surgawi, matanya terbuka bagaikan dua bintang, dan bahkan cahaya hitam bersinar keluar, bagaikan dua berkas cahaya yang menjulang ke langit, cahayanya sungguh menakjubkan. Dia berbaring di sana seperti ini untuk waktu yang sangat, sangat lama. Tak lama kemudian, sekelompok Dewa Zeus datang dari kejauhan dan memasuki Istana Bintang. Mereka tampak hikmat dan tidak senang. Setelah tiba di dekat Tianqi, mereka berlutut dan berseru, "Salam, Kaisar Yintian." Mendeguk, air di galaksi Tianqi beriak, membentuk pasang surut bintang. Ada apa, tanya raksasa laut bintang di dalam air, suaranya nyaring bagaikan lonceng, bergetar. Ini merepotkan. Sangat merepotkan. Salah satu Zeus tua mengeluh. Statistiknya sudah keluar. Saat ini, kontrak sekitar sepertiga anggota klan kita telah berakhir secara misterius, dan mereka tidak bisa lagi memanggil roh jahat apapun yang terjadi. Jumlahnya masih terus bertambah. Dengan laju peningkatan seperti ini, klan Dewa Zantian kita mungkin akan kehilangan kontak sepenuhnya dengan alam neraka hanya dalam 1 atau 2 tahun, kata Zeus tua berambut putih lainnya. Ini tidak semudah kehilangan kontak. Alam neraka adalah fondasi pijakan klan dewa tempur kita di 3 klan dewa utama. Setelah hilang, kekuatan seluruh klan kita akan sangat berkurang. Kita tidak hanya akan kehilangan status individu nomor 1, kita juga mungkin akan dikeluarkan dari 3 klan dewa utama. Meskipun ada Dao Surgawi yang mengalokasikan sumber daya, 5 dewa utama mungkin punya ide lain. Aku khawatir Huantian dan Motian tidak akan membiarkan kita hidup dengan mudah. Kita, para hantu dan dewa, selalu terpinggirkan di antara 8 dewa, dan hubungan kita dengan para dewa moral tidak baik. Semakin Dewa Zeus tua ketiga berbicara, semakin dalam alisnya berkerut, dan dia hampir menangis di tempat. Kau belum menyentuh poin kuncinya. Tetua keempat Zeus menarik napas dalam-dalam, matanya berat saat berbicara. Hal terpenting adalah adanya kelemahan dalam Dao Surgawi. Kendali atas aturan dan hukum, serta alokasi sumber daya, seringkali cacat, menyebabkan konflik internal di antara 8 divisi dewa. Terakhir kali, Dao Surgawi membuat kesalahan, dan kita diuntungkan. Ini sudah membuat pihak yang kalah, Huantian dan para dewa Daode, sangat tidak senang. Jika sesuatu terjadi di saat kritis ini, aku khawatir itu akan benar-benar terjadi. Jika Dao Surgawi kehilangan kendali, akan ada jauh lebih banyak orang yang memanfaatkannya daripada yang dibayangkan. Setelah mereka selesai berbicara, mereka semua menatap dengan cemas ke arah lautan bintang raksasa di Danau Tianqi. Klan Dewa Perang dulunya tak kenal takut, tetapi kini, krisis membayangi mereka bagai awan gelap. Baru pada saat itulah para Dewa Perang yang tangguh ini, yang terbiasa dengan perubahan hukum alam, menyadari betapa buruknya situasi ini. Semua orang tahu bahwa 8 kelompok dewa bersatu dan bersama-sama mengendalikan Rerun Dewa Bintang Atas. Di bawah pembagian surga yang adil, mereka telah mendirikan kekaisaran 8 divisi alam semesta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun,
Mereka tidak tahu bahwa konflik yang terakumulasi dari generasi ke generasi oleh 8 kelompok yang berkuasa telah mencapai titik yang tak terdamaikan. Setelah surga runtuh, 8 kelompok dewa akan berada dalam kekacauan terlebih dahulu tanpa perlu campur tangan pihak luar. Zeus tua lainnya mendesah. Hampir semuanya terjerumus dalam kabut. Mereka semua tampak sedih. Haha, di Danau Tianqi, Yin Tiandi tiba-tiba mencibir dan berkata, ketika dunia terpecah belah dalam waktu yang lama, ia akan bersatu. Ketika bersatu dalam waktu yang lama, ia akan terpecah belah. Perpisahan dan reuni adalah takdir. Sekarang kita telah memaksakan persatuan terlalu lama, dan akan selalu ada hari perpisahan, tetapi kemungkinan besar itu akan terjadi di generasi kita. Hadapi saja dengan sikap normal dan jangan kehilangan ketenangan. Ketika masa-masa sulit datang, pihak yang pertama kali menunjukkan kelemahan seringkali bukan yang kalah. Panggilan, Zeus yang lebih tua menghela napas lega. Sesungguhnya, warisan Zantian kami telah diwariskan hingga hari ini. Berbekal tekad untuk melawan langit, kami telah membuka jalan bagi para hantu dan dewa, dan tak pernah takut pada apapun. Sekalipun kita menerima pukulan yang tak terbayangkan, ketujuh faksi lainnya tidak akan bersatu. Jika kita menunjukkan kelemahan, surga ibel dan surga ilusi pasti akan berbenturan. Klan surga ilusi masih bermimpi menaklukkan dunia. Surga ibel dan dewa-dewa berdosa bersatu untuk merebut tahta, dan bintang jatuh dan matahari terbenam juga bersaudara. Saat mereka mengobrol, raut wajah Kaisar Yin Tian muncul, dan ia mencibir, 8 suku, sebagai klan yang berbeda, telah mampu bersatu dan memerintah Sang Xingsu hingga saat ini, mengandalkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan yang adil di bawah mekanisme Dao Surgawi. Jika tidak, selama ribuan generasi setelah jatuhnya Yan Huang, Sang Xingsu akan menjadi situasi kacau di mana 8 suku bertempur dan rakyat hidup dalam kesengsaraan. Bagaimana mungkin ada era kemakmuran bagi 8 suku dan Dao Surgawi adalah ciptaan klan Yan Huang. Oleh karena itu, sebuah kerajaan kosmik harus benar-benar bersatu untuk mencapai kemakmuran sejati. Jika tidak, ia hanya akan menjadi mimpi, gelembung. Begitu terbongkar, ia akan runtuh lebih cepat daripada apapun. Kaisar Surga, sekelompok Zeus tua dari klan Dewa Perang menatapnya dengan tatapan kosong. Maksudmu? Apakah semua yang terjadi pada Yan Huang di Tungku Bintang 10 Desolate akan menjadi kebangkitan sejati? Tapi masalahnya, secara historis, klan Dewa Zantian kita adalah salah satu pengkhianat yang menyebabkan jatuhnya Yan Huang. Setelah kita menyerah, akankah mereka memaafkan kita? Mendengar ini, Kaisar Yin Tian melirik mereka dengan dingin dan berkata dengan tegas, omong kosong apa yang kalian bicarakan? Apakah kita akan menyerah pada Yan Huang? Apa maksud Kaisar Langit? Tatapan Kaisar Yin Tian begitu dalam, dan ia berkata dengan suara berat, bintang kekaisaran yang hancur, pewaris yang tak terjelaskan, sekelompok keturunan budak yang bahkan bukan Dewa Zeus, ditambah segelintir keturunan penjahat yang diasingkan. Gabungan kelompok orang ini bahkan tidak 1/10 dari 8 divisi dewa manapun. Apa hak mereka untuk menyatukan dunia kembali dan membuat kita menyerah kepada Zantian? Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Yin Tian, semua orang saling memandang dengan terkejut. Kaisar Yin Tian menatap langit berbintang, matanya membara saat ia berkata, kehilangan kekuatan sementara ini mungkin merupakan kesempatan untuk bertahan hidup. Semua orang sekarang tahu kita telah menderita kerugian besar, jadi mundur dari konflik adalah kesempatan yang baik untuk bersembunyi, menunggu, dan melihat. Serangan aktif dari klan surgawi berperang kita sekarang menjadi masalah, tetapi jika kita semua tetap berada di dalam penghalang pelindung berbintang dan mempertahankan posisi kita, seharusnya tidak ada masalah. Setelah mereka berjuang sampai akhir, dan Dao Surgawi benar-benar runtuh, siapa yang bisa menjamin bahwa klan surgawi berperang kita pada akhirnya tidak akan mengendalikan alam semesta? Kata-katanya telah mengubah kabar buruk tentang alam neraka Guan Yu di klan Dewa Zantian menjadi kabar baik. Zeus tua itu saling berpandangan, dan tatapan mata mereka yang kosong menghilang, perlahan menjadi panas. Kamu boleh berteriak keras, tapi tubuhmu harus bertahan hidup. Kaisar Yin Tian mengucapkan mantra 10 karakter. Jernih. Para tetua Zeus mengangguk, membungkuk dan mundur. Kuil bintang akhirnya tenang. Kaisar Yin Tian kembali tenggelam ke langit berbintang Tianqi yang penuh warna. Kali ini, ia memejamkan mata. Tepat saat itu, sebuah hantu merah terang muncul di dadanya dan bertanya kepadanya dengan pelan, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Kaisar Yin Tian mengerutkan bibirnya dan berkata, hanya untuk menenangkan hati rakyat. Jadi, Kaisar Yin Tian menarik napas dalam-dalam. Saat ini, Zantian tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko. Ribuan generasi yang lalu,
nenek moyang kita bertaruh pada mimpi yang disebut 8 dewa dan berhasil bangkit dari budak binatang menjadi penguasa. Tapi kali ini, apakah kau ingin tetap menjadi tuan, atau kembali melepaskan budak-budak binatang buas, tanya hantu merah terang itu dengan suara rendah. Itu tergantung apakah tuannya masih bisa menjadi budak. Kalau tidak, bahkan jika dia menjadi budak, itu lebih baik daripada kehancuran negara dan kepunahan ras. Kaisar Yintian menghela napas dalam-dalam, begitu kita musnah sekali, begitu ras kita musnah, pada dasarnya mustahil untuk kembali ke puncak. Jadi kali ini, siapa yang tahu siapa yang akan tertawa terakhir? Untungnya, setidaknya kamu punya pilihan. 7 orang lainnya di kursi itu tidak punya. Kata hantu merah itu. 6. Kan, refleksi kekacauan hanyalah sekelompok makhluk, mereka hanya punya nama yang sama. Medan perang mereka bukan di sini, mereka menguasai belahan dunia lain. Setelah Kaisar Yintian selesai berbicara, dia menutup mulutnya, tenggelam ke kedalaman Tianqi, dan tidak pernah berbicara lagi. Ledakan. Bintang kekaisaran yang berukuran 5 kali lipat dari level Wanzu melaju kencang melalui jalan ilahi Yan Huang yang berwarna emas dan hitam. Li Tianming menyingkirkan awan api yang melindungi penghalang bintang, sehingga semua orang di bintang kekaisaran dapat melihat dengan jelas keagungan jalan ilahi Yan Huang. Keturunan Yan dan Huang yang tak terhitung jumlahnya meneteskan air mata di mata mereka karena kecemerlangan kreasi seni leluhur mereka. Keturunan Yan Huang yang tak terhitung jumlahnya di Sangxingsu juga menyaksikan kemuliaan Yan Huang Divine Dao melalui mata Li Tianming. Segala sesuatu di sini adalah benih di hati orang-orang yang telah berakar dan bertunas. Banyak orang memiliki mimpi yang disebut bintang Kaisar Yan Huang di hati mereka. Ini adalah harapan terbesar mereka selama tahun-tahun sulit ini. Li Tianming tidak mengecewakan mereka, dia selalu berada di jalan. Taiko Hengsha adalah langkah paling penting dalam rencananya saat ini. Di matahari, di alam surga. Para tetua Li Wudi, Li Qingyu, dan Li Tianming saat ini sedang menatap bintang emas kecil di pelukan Li Tianming. Ini, cucuku. Li Wudi tercengang. Batu, rajam kepalamu. Li Qingyu sangat terganggu dengan ayahnya. Li Tianming menyerahkan anak itu kepadanya dan berkata sambil tersenyum, setelah kita tiba di Taiko Hengsha, aku akan merepotkanmu untuk merawatnya dengan baik. Tidak masalah, aku berbicara dengannya setiap hari. Li Qingyu tersenyum puas. Dia akan aman di alam ilahi istana surgawi. Lagi pula, ada Li Wudi di sini juga. Sudah lama aku tidak bertemu Ling Er. Semoga dia bisa segera melewati masa sulit ini dan kembali ke keluarga besar kita. Suasananya sangat meriah sekarang. Li Qingying menghela nafas. Dan Xiao Feng. Li Tianming mengangguk, dengan kilatan harapan di matanya. Dan saudara haram Ming Hun itu. Bai Ye menambahkan bahwa meskipun ukurannya paling kecil, ia menganggap dirinya sebagai yang tertua di antara kembar tiga. Ya, Li Tianming memandang keluarga dan teman-temannya, lalu diam-diam menambahkan, dan orang tuaku. Semua orang hidup di matahari ini. Semua dewa Yan Huang di Sangxingsu bukan lagi budak. Seluruh alam semesta, termasuk Sangxingsu dan semua bintang di bawahnya, adalah milik Kaisar dan dinasti Tianming. Seberapa hebatkah itu? Mimpi itu indah, tetapi pada kenyataannya, apakah itu kesengsaraan Jiang Feiling, pertarungan Ye Lingfeng melawan Di Yi, pelarian orang tuanya, atau kebangkitan Yan Huang? Setiap langkah adalah masalah hidup dan mati, tidak ada langkah yang mudah. Aku sudah memiliki separuh garis keturunan makhluk hidupku di rerun dewa bintang atas. Jika aku menambahkan separuh lagi dan melengkapinya, seharusnya cukup bagiku untuk melakukan sesuatu di Hengsha kuno. Tapi pada dasarnya mustahil untuk menggoyahkan Kaisar Tiandi dari 8 divisi dewa. Li Tianming tahu betul bahwa kekuatan semua makhluk hidup ada batasnya, karena jumlah mereka terbatas. Dia sekarang hanya Zeus tingkat kedua, kekuatannya terlalu rendah. Dia sekarang cukup percaya diri untuk memasuki Hengsha kuno, dan pangsa kekuatannya sendiri hampir tidak ada. Tetapi kekuatan semua makhluk hidup ada batasnya, jadi dia mengerti lebih dari siapapun bahwa ini hanyalah kesuksesan yang cepat berlalu. Untuk benar-benar mewujudkan impian menghidupkan kembali bangsa Tiongkok, hal terpenting adalah diri Anda sendiri. Selangkah demi selangkah, dia memiliki modal yang luar biasa dan merupakan orang terakhir yang seharusnya merasa cemas. Dengan keyakinannya itu, ia pun terjun langsung dalam praktik. Berdengung. Akhirnya pada suatu hari, bintang Kaisar Yan Huang mencapai ujungnya, Hengsha kuno. Li Tianming memilih tempat yang agak terpencil untuk muncul, dan begitu muncul, dia menyembunyikan dirinya dengan penghalang kabut bintang. Ledakan. Dewa bintang Dajiang Zhou yang jauh melihat cahaya yang menyilaukan sejenak dan mengira dia melihat sesuatu.
Tidak seorang pun tahu bahwa matahari super tersembunyi yang berukuran 5 kali lipat telah turun di dekat bintang Dajiangzhou. Berdiri di langit berbintang, Li Tianming menatap bintang kristal emas Jiang Feiling dengan tatapan membara. Ling Er, orangmu ada di sini untuk menjemputmu dengan bintangnya. Matahari melewati jalan ilahi Yan Huang dan berhenti di Hengsha kuno ini. Orang-orang di sana sedang dalam perjalanan antar bintang dan masih bersemangat. Li Tianming meninggalkan putrinya yang belum lahir di alam dewa istana surgawi, dan terbang ke angkasa dalam pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Pemakaman Kaisar tingkat surgawi ini kini menjadi kapal Dewa Laut Bintang Super dengan sedikit saingan. Ia terbang ke angkasa bagai naga raksasa, menembus penghalang pelindung Yan Huang, dan dalam sekejap mata, menggulung api Yan Huang yang tak berujung, melesat keluar dari lautan api, dan tiba di langit berbintang Hengsha kuno yang sama gelapnya. Di depan 9 kepala naga itu terdapat penjara nirvana berwarna abu-abu merah muda, dan kristal emas yang sedang mengalami kesengsaraan di dalamnya. Li Tianming berdiri di makam kaisar, menatap bintang kristal emas dengan tatapan yang sangat intens di matanya. Ingatlah nirvana abadi pertamamu. Di inti bintang dunia lain dan alam bulan, aku berjuang bersamamu. Kali ini, giliranmu berpetualang, dan aku akan melindungimu. Pemakaman Kaisar Matahari dan 9 naga segera hadir. Masih tertinggal, Li Tianming menatapnya, dan gambaran raja yang tak terhitung jumlahnya melintas di depan matanya, mengaduk berbagai macam emosi dalam hatinya. Dia hanya berharap agar dia dapat melalui cobaan ini dengan kegigihan dan ketekunan yang sama seperti yang telah dia tunjukkan pada 2 kali sebelumnya. Serahkan sisanya padaku. Keyakinan di hati Li Tianming sungguh membara. Ia tidak tinggal diam. Hal pertama yang ia lakukan setelah tiba adalah membubarkan debu perak sepenuhnya. Dengan matahari dan bintang agung Jiangzhou sebagai intinya, ia membiarkan debu perak terpecah menjadi ratusan miliar individu dan melayang di langit berbintang. Individu-individu ini pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian terbesar. Mereka menghalangi langit berbintang dan jangkauan pengawasan semakin luas. Tak lama lagi, Li Tianming akan mampu mengendalikan semua penglihatan di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, penglihatannya di Hengsha kuno akan semakin luas. Bagian kedua adalah memasuki Dajiang Suxing. Li Tianming telah menempatkan sejumlah debu perak di sini sebelumnya, dan sekarang ia akan menempatkan lebih banyak lagi, sehingga ia dapat sepenuhnya mengendalikan semua pergerakan Dajiang Suxing dalam waktu singkat. Ada juga bagian ketiga dari individu-individu tersebut, yang terikat pada beberapa kapal laut bintang yang berlayar dan menuju ke dunia sumber bintang Hengsha kuno lainnya. Hengsha kuno tidak hanya memiliki dunia tingkat Wanzu, tetapi juga ribuan sumber bintang tingkat penciptaan. Mereka juga merupakan target Li Tianming. Singkatnya, kali ini, dia ingin menggunakan Yin Chen sebagai jaringan untuk melihat segala sesuatu di Hengsha kuno. Di antara mereka, bagian debu perak di Dajiang Suxing telah mengumpulkan perubahan suku Yuanyei dalam periode waktu ini untuk Li Tianming. Pasukan kapal Dewa Laut Bintang Sekte Tianjiu akan tiba di sini dalam waktu 1 bulan. Li Tianming melihat ke satu arah, yang merupakan arah dari mana Sekte Tianjiu datang. 1 bulan, berarti Li Tianming masih punya waktu. Bala bantuan dari 5 dunia Myriad Universal lainnya sudah tiba lebih dulu, kan? Berdasarkan informasi Yin Chen, Li Tianming secara kasar mengetahui arah pergerakannya. Teruslah dan cari tahu lebih banyak, kata Li Tianming kepada Yin Chen. Saat ini kami sedang melakukan penelitian. Begitu Yin Chen memasuki kondisi kerja, ia seperti orang gila. Kecoa tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di seluruh dunia. Penduduk Taigu Hengsha bahkan tidak tahu bahwa mereka hidup di lautan serangga yang tak terlihat. Kebanyakan orang tidak memiliki rahasia sama sekali. Hanya saja Yin Chen terlalu malas untuk memperhatikan rahasia mereka. Ia lebih berfokus pada informasi yang berguna bagi dirinya sendiri. Ketika semuanya masih terkumpul dengan cepat, batu komunikasi di tangan Li Tianming tiba-tiba menyala. Orang yang mencarinya adalah Mu Santing dari klan Yan Huangming. Li Tianming mengaktifkan batu komunikasi dan bertanya, ada apa? Saudaraku memprioritaskan urusan klan Huantian. Sekarang sebagian besar Huantian di Rerun Dewa Atas telah terbasmi, dan sekitar 30 juta asal-usul Dewa Zeus telah dikumpulkan. Maukah kau datang dulu, tanya Mu Sanxing. 30 juta hampir habis. Li Tianming sedikit terkejut. Ia tak menyangka klan Yan Huangming begitu efisien. Hanya dalam beberapa bulan ketika ia memindahkan matahari, mereka benar-benar memusnahkan klan Dewa Huantian dari tungku bintang Si Huang. Di antara ratusan juta pasukan Zeus, terdapat 20 juta dewa langit fantasi, tetapi 20 juta dewa langit fantasi ini sebenarnya berpasangan dan bukan individu. Jadi,
Jika mereka semua gugur, jumlah asal Dewa Zeus seharusnya mendekati 50 juta. Ketulusan klan Yan Huangming dalam memberinya lebih dari 30 juta sungguh keterlaluan, dan mereka sangat menghargai Li Tianming. Dan Mu Sanxing berkata bahwa saudaranya akan berurusan dengan Huan Tian terlebih dahulu. Dia sendiri tidak dapat meramalkan sejauh mana angka 30 juta itu akan mengubah Wei Sheng Moran. Ini pasti merupakan titik penting di mana Tianjiu benar-benar menunjukkan sisi mengerikannya. Baik Master Ilusi Dayan maupun Master Ilusi Siming sama-sama kuat, tetapi kali ini kemenangannya terletak pada jumlah. Jumlah Dewa Hantu dalam satu orang melebihi 30 juta. Li Tianming tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Dia hanya tahu satu hal, bahwa Tianjiu yang akan menelan Huan Tian di masa depan pasti akan jauh lebih kuat daripada Tianjiu yang pernah hidup di bintang Guixu di Great Xia. Ini adalah hasil kerja keras dari begitu banyak generasi klan Dewa Fantasi. Apa kau langsung membawanya dan terus menyerapnya dari alam leluhur? Mu Sanqian tidak yakin dengan tujuan Li Tianming di Hengxia kuno, jadi dia bertanya. Li Tianming merenung sejenak dan bertanya, apakah saudaramu ingin aku memindahkan asal-usul Dewa Zeus ini ke Hengxia kuno? Katakan padanya bahwa aku sudah memindahkan bintang kaisar ke sini. Jalan ilahi Yan Huang. Mata Mu San terkejut. Ia merasa ini tak masuk akal dan bahkan sedikit penasaran. Jadi ia berkata, aku akan bertanya pada kakakku dulu. Setelah beberapa saat, dia menghubungi Li Tianming lagi dan bertanya, 30 juta Zeus Origins itu banyak. Apakah kamu punya kapal Dewa Laut Bintang untuk mengangkutnya? Ya, Li Tianming mengangguk. Kalau begitu, datanglah langsung ke pintu masuk alam leluhur. Kakakku bilang dia ingin bicara langsung denganmu, kata Mu Sanxing. Secara langsung tentu, pintu masuk ke alam leluhur mereka sangat dekat dengan bintang agung Jiangzhou, dan hanya perlu beberapa hari untuk bolak-balik. Li Tianming meminta Yin Chen untuk melanjutkan tata letak, sementara ia mengaktifkan pemakaman Kaisar Sembilan Naga dan bergegas menuju pintu masuk ke alam leluhur. Dengan ukuran makam Kaisar Sembilan Naga saat ini, berlayar di pasir abadi kuno masih seperti ikan kecil yang berenang di lautan, dan tidak akan menimbulkan gelombang sama sekali. Ini menunjukkan betapa besarnya langit berbintang. Tak lama kemudian, Li Tianming tiba di dekat pintu masuk alam leluhur. Klan Yan Huangming sebenarnya tidak menutup pintu masuk, tetapi meninggalkan lubang kecil, dengan personel khusus ditempatkan di dalam dan di luar untuk melaporkan berita dan memfasilitasi kontak dengan Li Tianming. Begitu Li Tianming tiba, dia melihat Mu Shanteng, yang sedikit lebih tinggi darinya, berdiri di luar pintu masuk. Dia melihat Kaisar Zhang pada pandangan pertama, dan mata biru gelapnya langsung menunjukkan ketidakpercayaan, jadi, ini pasti Sembilan Naga yang legendaris. Benar, Li Tianming mengangguk. Dia mula-mula mengutus seseorang untuk memberitahu mereka, dan kemudian melanjutkan membenamkan dirinya dalam kemegahan pemakaman Kaisar Sembilan Naga. Setelah memperhatikan cukup lama, dia bertanya pada Li Tianming dengan rasa iri, tingkat Kaisar Surga. 4120.